Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Mak dipaksa keluar, Ceng. Mak diusir sama Samin. Mak sampai berlutut minta belas kasihan Samin. Tapi Mak malah didorong pakai kakinya. Dan dia lalu mengunci pintu. Kamu tahu, Ceng, saat itu hujan deras. Menangis kedinginan. Mak nggak tahu mesti bikin apa, Ceng. Kamu baru tahu. Kok pulangnya buru-buru? Sedih kalau dengar ceritanya. Sedih kenapa? Kang Salim adalah anak yang baik. Dari 4 bersaudara, dia yang paling disayang sama kakek neneknya Em. Dia suami yang baik, yang penyabar dan sayang sama emak, dan banyak mengalah. Alhamdulillah, Allah kasih emak suami yang sayang sama emak, yang baik sama emak. Waktu Em dalam kandungan, kakeknya meninggal. Emak dan Kang Salim pindah ke rumah pemberian kakeknya Em. Semua anak-anak diberi rumah seorang satu untuk menghindari keributan dengan kakak beradiknya. Kang Salim pilih rumah yang paling kecil. Emak dan Kang Salim hidup bahagia sampai Em berumur setahun. Kemudian Kang Salim meninggal. Sebulan kemudian, tiba-tiba sawah Kang Salim diambil oleh Samin dan dijual. Katanya sawah itu miliknya. Mak gak mau ribut, gak mau berantem, karena masih ada bagian tanah warisan di belakang rumah. Tapi seminggu kemudian, tanah itu pun diambil sama Samin dan dijual lagi. Mak sedih. Tapi Mak gak bisa berbuat apa-apa, Ceng. Alhamdulillah masih ada rumah. Tapi 2 hari kemudian, Mak diusir dari rumah. Katanya rumah itu pun udah dijual sama Samin. Mak pergi sambil menggendong Em dan membawa gembolan. Tengah malam, Mak dipaksa keluar, Ceng. Mak diusir sama Samin. Mak sampai berlutut minta belas kasihan Samin. Tapi Mak malah didorong pakai kakinya. Dan dia lalu mengunci pintu. Kamu tahu, Ceng, saat itu hujan deras. Menangis kedinginan. Mak nggak tahu mesti bikin apa, Ceng. Malam itu Mak balik ke Cibarengkok. Mak nitipin Em sama Bencum untuk nyari kerja ke Jakarta. Kamu tahu bagaimana beratnya Mak nitipin Em, Ceng. Dia baru umur setahun dan masih nyusu.
Tapi emak harus pergi. Nitipin ke Bi Encum juga susah. Karena Bi Encum juga orang susah, Ceng. Tapi emak tetap harus ke Jakarta. Kamu tahu apa yang emak kerjain, Ceng? Siang hari emak kerja di warteg proyek. Lalu malamnya emak kerja di warteg terminal. Itulah Samin kalau kamu mau tahu, Ceng. Jahat. Tega. Em kan anak yatim. Iya, A. Esi juga baru paham kenapa Mas Wah segitu marahnya sama Wasamin. Aja marah mendengarnya bagaimana yang mengalami. Astagfirullah, adanya orang kayak begitu. Udah, A. Udah. Maafnya kayak begini. Cukur rambut. Curut-curut. Cukur rambut. Curut-curut. Cukur rambut. Curut-curut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah gitu atuh Nin. Baca buku. Biar ilmu kamu teh nambah Nin. Biar kamu teh tambah pinter Nin. Nambah ilmunya. Iya Kang. Buku apa ini teh Nin? Ilmu gaib. Astagfirullahaladzim, Inin. Siapa yang nyuruh kamu baca buku beginian? Ha? Dapat dari mana kamu? Beli Kang. Nin, kamu teh penasehat spiritual bukan dukun. Saya nggak mau kamu terlibat pada ilmu gaib yang menjurus pada kemusyrikan. Maaf atuh Kang. Kang. Awas. Maaf atuh Kang. Nin, musyrik itu dosa besar Nin yang nggak bisa diampuni. Sekali kita melakukan kemusyrikan, kita berdua teh bakalan diusir Pak Ustadz Kemet dari kampung ini. Mau kamu? Enggak Kang. Maaf atuh saya teh nggak tahu kalau itu musyrik. Maaf. Makanya kalau nggak tahu teh nanya, jangan sok tahu Nin. Nin, baca buku yang sudah saya kasih aja kamu teh. Jangan terlalu banyak mikirin kepala kakap. Jadi musyrik kamu Nin. Maaf atuh Kang, saya minta maaf. Maaf. Bikin emosi aja kamu teh Nin. Maaf atuh Kang, saya teh nggak tahu kalau itu musyrik. Awas kamu ulangin sekali lagi Nin. Udah bikinin saya kopi. Iya Kang. Kok bisa nggak nyala gini sih? Ya, Nggak bisa, Pak. udah bawa aja ke tempat servis biar cepat bisa diperbaiki. Tap itu gudangnya ilmu. Bapak rasanya buta kalau tanpa tap. Iya, tapi setelah saya beli sarapannya, lagi pula jam segini belum ada yang buka. Kamu sarapan di dekat tempat servisnya aja. Begitu tempatnya dibuka, itu bisa langsung diperbaiki. Iya, Pak. Nih, duitnya.
Sudah, Sobri jalan dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sob. Apa lagi? Ditunggu sampai selesai. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uli. Silakan masuk. Cesi ada, Kang? Ada di dalam. Neng, ada Uli. Mangga, mangga. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Duduk, Li. Makasih, Cek. Maaf, pagi-pagi Uli udah ganggu. Nggak apa-apa. Ada apa? Uli mau minta tolong. Kalau boleh, Uli mau pinjam uang 2.500.000. Buat apa? Buat beli motor, Cek. Maaf, bukannya Cece nggak mau minjemin. Cece juga lagi banyak keperluan. Belum nanti buat kebutuhan Febri sekolah. Tolongin Uli, Cek. Kalau Cece nggak ada, tolong pinjemin dulu ke Cek Iko. Buat Uli, Cek. Kenapa nggak langsung ngomong aja kamu sama Iko? Kalau Uli yang ngomong, pasti nggak akan dikasih, Cek. Tapi kalau Cek Esi yang ngomong sama Cek Iko, pasti dipinjemin. Kan Cek Esi sama Cek Iko temenan dari kecil. Cek, kasihan Kang Tatang. Nanti dia bisa stres lagi. Dia pengen banget beli motor. Uli mau beli yang bekas aja, yang murah. Yang penting motor, Cek. Ya udah, insya Allah nanti diomongin ke Iko. Terima kasih ya, Cek. Uli pamit dulu. Nanti Uli balik lagi ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak keluar-keluar juga ya? Lagi nungguin siapa sih, Pak? Si Aceng. Lah si Aceng kan lagi nganterin EM ke bandara. Oh, berarti si EM udah balik ke Saudi atuh. Makanya bangun pagi biar tahu ada apa dengan dunia. Berarti udah kehabisan duit tuh, makanya si EM buru-buru balik. Kayaknya sih begitu. Ya tapi nggak tahu apa masalahnya. Ada masalah apa? Nggak tahu apa masalahnya. Mungkin masalah kehabisan duit kali.